jam 3:05 saya mulai berangkat ya, rute Tangerang Magetan. Ya, di video ini saya akan bagikan ya teman-teman, berapa waktu tempuh yang akan saya lewati ya, kemudian berapa tarif tol, biaya tol yang harus saya keluarkan, dan bensinnya berapa ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya kampung di sekitar Jawa Timur, Ngawi, Magetan, ya sekitarnya, bisa jadi bayangan ya untuk tarif tol 2023 Maret ya. Ini saya seperti biasa masuk gerbang tol Pinang, kemudian nanti akan masuk ke ruas tol Jakarta Tangerang, tol dalam kota Cikampek, Palimanan, sampai lanjut terus ke ruas tol Trans Jawa keluar di Ngawi ya teman-teman. Kita tappingin dulu. Jam 3 pagi tolnya pasti sepi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin lagi sahur ya, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar ibadah puasanya sampai lebaran nanti. Oke, ini saya coba lanjutkan aja ya perjalanannya, teman-teman saksikan terus. Terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never. Ya, buat teman-teman yang akan berencana mudik ya, tadi saya sudah share ya jadwal pemberlakuan kontraflow dan one way yang akan mulai diberlakukan di tanggal 18 April sampai dengan 2 Mei. Yang akan dimulai dari kilometer 47 yaitu di sekitar Karawang Barat sampai dengan kilometer 414 yaitu di sekitar gerbang tol Kali Kangkung. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ya, ini saya sudah sampai di gerbang tol Kunciran dan akan masuk ke ruas tol Jakarta Tangerang ya. Ya, buat teman-teman mungkin yang tinggalnya di sekitar Jawa Timur ya, Ngawi, ya Madiun, ataupun Magetan, sekitarnya lah ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan ini baru pertama kali ya saya membuat video road trip ya. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan perjalanan ke arah Jawa sekitarnya ya. Tapi sebelum tol Trans Jawa itu baru nyambung sampai dengan Pejagan teman-teman ya. Sampai dengan Pejagan itu saya keluar di Pejagan waktu itu, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Baru deh masuk ke ruas tol lagi, yaitu ruas tol Kota Semarang ya, dalam kotanya Semarang. Nah, ini jam 3 pagi ya, saya keluar, ternyata truk-truk sudah cukup banyak memenuhi ruas tol Jakarta Tangerang ini. Karena memang pemberlakuan operasional truk-truk yang bisa melewati tol dalam kota ruas Cawang, Tomang, Pluit ini sampai dengan jam 5 pagi teman-teman. Jadi setelah jam 5 pagi, truk-truk besar ini harus keluar ya. Nggak bisa lewat tol dalam kota mengarah ke Cawang, lewat ruas tol Cawang, Tomang, Pluit. Jadi biasanya itulah yang membuat tol pelabuhan ramai sekali ya pada siang hari ataupun setelah jam 5 pagi tepatnya ya. Sampai siang itu padat banget tol dalam kota arah pelabuhan ya. Ya, ini dia, saya sudah sampai di gerbang tol Tomang. Jam 3:22 nyampe gerbang tol Tomang. Kita lanjut ke tol dalam kota. Tol dalam kota Jakarta, kemudian nanti masuk ke tol Cikampek via Jembatan Layang MBZ.
ya teman-teman. Jam 3 mau menjelang setengah 4. Saya baru pertama kali ini keluar ke ruas tol jam segini ya. Ternyata truk-truk banyak banget di tol Jakarta Tangerang tadi. Sampai ke ini Simpang Susun Cawang, Simpang Susun Tomang ya. Pada ngantri. Semoga di ininya nggak terlalu padat ya. Di tol dalam kotanya sampai ke arah Cikampek ke jalan layang MBZ-nya ya. Oke teman-teman, terus saksikan aja. Terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di ruas tol dalam kota, yaitu ruas Cawang Tomang Pluit. Ya, saya baru pertama kali nih masuk ke ruas tol ini di sekitar jam 3 pagi ya. Ternyata banyak banget ya truk-truk yang memasuki ruas tol ini karena memang diperbolehkan hanya saja sampai dengan jam 5 pagi. Kalau setelah jam 5 pagi, truk-truk ini ya yang bermuatan besar yang bersumbu 1,2 ini harus keluar di Simpang Susun Kembangan mengarah ke ruas tol Jor 1, baik itu mengarah ke Tanjung Priuk ataupun ke arah Cikampek. Ya syukurnya ruas tol Jor 2 ya arah kunciran bandara sudah beroperasi dan mereka punya akses pilihan untuk menuju ke arah Tanjung Priuk. Nah makanya nggak heran ya ruas tol Jor 1 itu padat banget karena memang truk-truk ini dibuang arahnya ke arah ruas tol Jor 1, nggak bisa melanjutkan ke arah Tomang dan sekitarnya untuk mengarah ke arah Cikampek. Semoga ya ruas tol Jor 2 ya sampai dengan Cibitung bisa segera selesai dan mungkin bisa ada akses pilihan lagi untuk truk-truk ini menuju ke arah Cikampek. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Oke, 3.35 ya, jam 3 lewat 35 menit. Saya sudah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Lancar ya tol dalam kotanya ternyata ya teman-teman, walaupun banyak banget ya truk-truk yang melewati tol dalam kota tadi ya. Sekarang kita sudah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek dan nanti saya akan masuk ke tol layang MBZ ya. Udah lama banget saya nggak ke ini ya, ke tol layang MBZ itu terakhir ya waktu liputan itu ya teman-teman, tol Japek 2 Selatan ke arah Sadang. Saya memang jarang ya teman-teman ke arah tol Trans Jawa dan ini pertama kali teman-teman saya mencoba tol Trans Jawa setelah beberapa tahun lalu ya, semenjak kasus Brexit ya. Ruas tol Trans Jawa sudah nyambung sampai Brexit ya, Brebes Timur. Sekarang kita coba terus lanjut sampai ke arah Ngawi sekitarnya ya, dan sekarang sudah nyambung terus sampai Surabaya pastinya, bahkan sampai Probolinggo Timur ya teman-teman. Oke, kita terus saksikan aja ya teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman, ada informasi tambahan kalau bahwasannya nanti ketika sudah lebaran ditargetkan untuk ruas tol Trans Jawa bisa sampai Gending ya teman-teman. Kalau hari ini baru sampai Probolinggo Timur, nanti ditargetkan sudah tembus sampai dengan Gending. Jadi Probolinggo Timur lewat lagi, nah keluar di Gending. Ya memang ruas tol Probolinggo Pasuruan ya ditargetkan selesai di tahun ini dan sampai Gending sudah selesai. Nah dilanjutkan nanti pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi yang ditargetkan bisa selesai sampai dengan Besuki ya teman-teman, untuk tahun sampai dengan tahun 2025 kalau saya nggak salah ingat ya. Saya sudah pernah bahas ya di channel ini ya teman-teman. Ya, waktu dulu saya sempat mengarah perjalanan ke arah Jawa, waktu itu baru sampai Pejagan, ruas tol Trans Jawa itu tersambung, kemudian melewati ruas
jalan arteri ya, jalan raya Pantura yang saya sejujurnya itu lelah banget ya teman-teman, saya pribadi. Kemudian mengarah ke Semarang dan masuk lagi ke ruas tol dalam kota Semarang sampai dengan Bawen, kemudian keluar lagi. Nah, dengan adanya ruas tol Trans Jawa ini, semoga perjalanan saya bisa lebih tidak melelahkan ya teman-teman, dan bisa lebih cepat sampai begitu ya, karena bisa tembus terus sampai dengan Ngawi dan turun ke arah selatan mengarah ke Magetan. Dan semoga teman-teman yang nantinya mau mudik ya bisa diperlancar. Ini saya jalannya pas masa-masa puasa ya teman-teman, seharusnya lebih lancar dan lebih lenggang. Kalau nanti pas lebaran 1 minggu sebelumnya ataupun beberapa hari sebelum lebaran pasti jauh lebih ramai. Semoga teman-teman yang akan mudik bisa selamat sampai tujuan nanti pada saat lebaran. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Jam 3:42, kita sudah masuk tol layang MBZ. So what have you been sitting there and thinking all this time? What's your mind type? Been telling you to make you believe that the right guy. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di atas tol layang Japek ya, tol MBZ ya, tol layang MBZ. 40 menitan ya dari Tangerang sampai sudah masuk ke ruas tol layang ini, lumayan cepat juga ya teman-teman. Saya nggak tahu nih sampai Palimanan nanti jam berapa ya. Tadi di Google Maps gitu ya, saya sampaikan di awal. Estimasi perjalanan dari Tangerang sampai Magetan memakan waktu sekitar 8 jaman. Nah, kita lihat nih nanti ya. Yang pasti saya ada berhentinya ya, nggak mungkin saya bablas terus ya teman-teman. Rasanya sih akan lewat atau lebih daripada 8 jam sih ya. Ya ini dia ruas tol yang tidak pernah santai ya teman-teman. Ini bergoncangnya lumayan sih dengan mobil yang saya bawa ya, Yaris Toyota yang nggak besar mobilnya. Lumayan berasa juga, tapi nggak terlalu terganggu sih, karena memang mungkin ya ruas tol ini didesain karena ruas tol layang ini panjang, mungkin untuk menghindari pengemudi untuk mengantuk ya teman-teman. Jadi dibuat bergoncang terus nih, karena memang lumayan berasa goncangannya ya. Ya buat teman-temannya yang belum tahu, ada ruas tol baru, tol Jor 2 yang sudah tersambung penuh dari Cibitung sampai dengan Cilincing. Buat teman-teman yang mau mudik dari arah Jakarta Utara, sekarang bisa ada akses baru ya dari Cilincing masuk ke arah Cibitung, tapi memang tidak bisa nyambung ke ruas tol layang MBZ ini ya teman-teman, harus lewat bawah. Tapi ada akses baru ya untuk mengarah ke arah Karawang, Cikampek dan sekitarnya. Ya ruas tol ini berakhir di Karawang ya, nanti kita akan turun di Karawang Barat. Terus saksikan. Jam 4:04, kita udah turun di jembatan, dari jembatan layang MBZ. Kayaknya ini udah sekitaran Cikarang ya teman-teman. Kalau turun di jembatan layang MBZ ya, sudah langsung disambut oleh truk-truk. Ya kita terus lanjut sampai masuk ke tol Cipali ya teman-teman. Kita akan masuk ke Cikampek. Nampaknya bentar lagi juga tol akan mengakhiri ruas tol Jakarta Cikampek ini teman-teman ya. Kita ambil kanan aja. Seperti biasa ya, jembatan layang MBZ selalu bergoyang ya teman-teman. Nggak pernah santai itu jalan ya. Kayaknya memang didesain seperti itu biar nggak ngantuk kayaknya ya teman-teman. Sepi banget tadi di atas jembatan layang. Kita lihat ya, ini dari Tangerang tadi sekitar jam 3, sekarang sudah jam 4, udah sampai Cikarang sekitarnya. Kita lihat nanti sampai di Ngawi jam berapa ya, terus saksikan aja ya teman-teman. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais
Oke, sekarang kita sudah turun dari tol layang MBZ ya teman-teman, dan ini sudah di sekitar area Karawang. Dan disinilah nantinya tepatnya di kilometer 47 akan diberlakukan sistem kontraflow ya teman-teman, mengarah ke kilometer 72, yaitu tepatnya di sekitar Cikopo, tidak jauh dari gerbang tol Cikampek tepatnya ya. Nah, mekanisme kontraflow ini dari Karawang Barat ini sampai dengan Cikopo, seperti yang saya sudah share tadi ya gambarnya ya, jadwal kontraflow ataupun one way. Nah, tapi saya mohon maaf belum dapat informasi nih teman-teman, apakah dari arah atas tol layang MBZ bisa langsung mengarah ke jalur kontraflow atau harus dari bawah dulu ataupun dari arah gerbang tol Karawang Barat. Nah, saya belum dapat informasi untuk hal ini ya teman-teman. Yang pasti nanti sampai dengan Cikopo akan diberlakukan sistem kontraflow, dan dari Cikopo sampai dengan Kali Kangkung itu akan diberlakukan one way. Itu ruas tol yang cukup panjang juga ya teman-teman, dari Cikopo ya sampai dengan Kali Kangkung itu akan diberlakukan one way. Semoga dengan diberlakukan sistem ini ya, arus lalu lintas nanti pada saat Lebaran ya bisa lebih diperlancar lagi. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien. Oke teman-teman, jam 4:17 sudah sampai di junction Dauan ya, perpecahan antara tol Cikampek ya dengan tol Cipularang. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, nantinya kalau tol Japek 2 Selatan itu udah jadi ya, yang dari arah Bogor, Tangerang sekitarnya, kalau mau ke arah tol Cikampek ini bisa lewat tol Japek 2 Selatan itu ya. Jadi bisa pecah di Dauan ini untuk meneruskan ke ruas tol Trans Jawa ya, di Simpang Susun Sadang. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, dari Sadang sampai Dauan ini nggak terlalu jauh sebetulnya. Nah, buat teman-teman juga yang belum tahu, ada tol Cisumdawu juga ya teman-teman, tol Cisumdawu yang bisa melintang sekarang, melingkar dari arah Cileunyi sampai ke arah Dauan juga sih namanya ya. Ya, Dauan juga namanya. Di arah tol itu Trans Jawa ya teman-teman.
hati-hati, saya nggak tahu nih medan jalannya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke ruas tol Cikopo Palimanan. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ketika teman-teman sudah masuk ke ruas tol ini, teman-teman harus pastikan ketika tapping di gerbang tol Cikampek Utama harus memakai kartu e-tol yang sama sampai dengan Palimanan, bahkan sampai dengan Kali Kangkung. Karena ruas tol Cikopo sampai dengan Kali Kangkung ini memakai sistem pembayaran tertutup, yang tarifnya ditentukan dari mana teman-teman masuk. Berbeda dengan sistem terbuka yang dimana saja teman-teman masuk ataupun keluar tarifnya tetap sama ataupun flat. Di Jabodetabek sendiri ada ruas tol yang memakai sistem pembayaran tertutup ini, dan pertama kali yaitu ruas tol Jor 2 yang nantinya akan memakai sistem pembayaran tertutup di seluruh ruasnya dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Ruas tol lain yang ada di Jabodetabek memang kebanyakan memakai sistem pembayaran terbuka dengan tarif yang sama ketika teman-teman masuk dari mana, keluar di mana. Jadi tarifnya tetap sama. Dan untuk ruas tol yang memakai sistem pembayaran tertutup ini memang harus memastikan memakai kartu yang sama. Baru tahu ya teman-teman, ternyata ini ruas tol Trans Jawa ya, dari Cikampek menuju ke Palimanan ini cukup mulus juga ya teman-teman jalannya ya. Walaupun tol ini udah cukup lama beroperasi, tapi masih mulus gitu ya. Tapi nggak tahu nih ya, setelah Palimanan ke arah Kali Kangkung ya, arah Semarang bagaimana ya, ntar coba saya rasakan dulu ya. Soalnya baru pertama kali nih saya lewat ruas tol ini setelah sekian lama. Udah 5 tahun lebih kayaknya ya ruas tol ini beroperasi ya teman-teman. Teman-teman, jam 4 lewat 35 ya. Jam 4 lewat 35 menit saya ada di rest area Tol Cipali kilometer 86. Ya, kebelet banget saya. Berangkat subuh bikin pengen buang air. Habis ini kita lanjut lagi perjalanan ya ke arah Palimanan. Terus saksikan. Terima kasih. Oke teman-teman, jam 4 lewat 45 menit saya keluar dari rest area. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Palimanan ya. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love?
Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on to better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. Ya, saya mau sharing sedikit dari perjalanan yang saya sudah tempuh selama kurang lebih 1,5 jam dari Tangerang sampai dengan masuk ke ruas tol Cikopo Palimanan ini ya. Ya, karena saya berangkat dari rumah dengan keadaan yang masih gelap ya, subuh-subuh ya teman-teman. Mata lumayan lelah juga ya dengan keadaan yang gelap, kemudian minim penerangan, dan ruas tol Cikopo Palimanan ini seperti yang teman-teman saksikan, minim penerangan ya teman-teman, karena memang ruas tol ini masuk ke dalam ruas tol luar kota. Biasanya begitu tuh, tol-tol luar kota lampu penerangannya minim ya. Dan kalau teman-teman saksikan ya dari tadi di sisi sebelah kiri itu banyak perbaikan jalan ya teman-teman yang memang sedang dilakukan. Nampaknya memang untuk persiapan musim lebaran tahun ini nih ya. Jadi nanti pas lebaran mungkin sudah lebih bagus lagi jalannya. Karena waktu awal-awal pas masuk ke ruas tol Cikopo Palimanan, saya sempat katakan jalanannya mulus ya. Kemudian pas sudah lama-lama masuk kok lama-lama bergelombang juga nih ya, banyak jalanan rusaknya begitu ya. Dan harus waspada juga nih saya dengan truk-truk ya yang besar-besar nih ya, yang truk-truk yang lumayan banyak yang di sisi sebelah kiri yang tiba-tiba bisa berubah jalur ke sebelah kanan karena mungkin menghindari lubang ataupun menghindari kendaraan besar lainnya yang berjalan lebih lambat gitu ya. Jadi harus benar-benar jaga jarak dan tetap fokus dalam berkendara pada saat malam hari ataupun dalam keadaan gelap ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti pas lebaran ya, mungkin ada wacana untuk truk-truk ini tidak diperbolehkan dulu ya masuk ke ruas tol ini ya, karena memang pasti akan padat banget dengan kendaraan-kendaraan kecil gitu ya untuk mudik, apalagi nanti akan diberlakukan sistem one way ya. Semoga dengan adanya treatment ataupun mekanisme one way ataupun kontraflow bisa lebih memperlancar kendaraan yang akan melalui ruas tol Trans Jawa ini, dan mudik teman-teman akan jauh lebih lancar. Ini saya melakukan perjalanan pada saat musim-musim puasa ya, yang seharusnya jauh lebih lenggang, apalagi nanti pas lebaran pasti jauh lebih ramai lagi ya teman-teman. Saya sih belum pernah ya melakukan perjalanan ke arah Jawa lewatin tol Trans Jawa ini, ataupun bahkan dulu lewatin Jalan Raya Pantura pada saat musim lebaran karena saya tahu pasti akan macet banget. Jadi saya nggak pernah mau sebetulnya ya. Jadi saya selalu melakukan perjalanan ketika memang sebelum musim lebaran. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on the beach and then at night I'll sing you. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Junction Dauan ya, dimana menjadi seksi terakhir dari tol Cisumdawu dari arah Cilenyi yang belum dibuka, yang direncanakan fungsional nanti di pas lebaran ya, dibuka nih di Junction Dauan. Seksi 6 sih udah selesai ya, seharusnya Cisumdawu ya, tinggal seksi 4 sama seksi 5 ya yang belum selesai ya teman-teman. Ya sekarang kita udah jam 5 lewat 29 menit. Lelah juga ya teman-teman kalau perjalanan agak malam gitu ya, mata agak lelah. Kalau siang mungkin udah agak lebih baik ya, karena di sini kalau jam-jam segini truk cukup banyak ternyata ya. Baru tahu saya, baru pertama kali soalnya. Jadi harus bersabar
tol ini ya, gerbang tol Palimanan ya seharusnya ya. Benar nggak ya? Kita tunggu aja ya, teman-teman terus saksikan. Every single moment, I just hope you feel the same. It heals me when you say that you don't. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mindset? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now, I will be right here. Right now, I will be right here. Right now, I will be right here. Right now, I'm right here. Sudah jam 5:30 guys. Kita sudah sampai di Bandara Kertajati ya. Ini adalah bandara yang dinanti-nantikan warga Bandung sebetulnya, karena tol Sumedaunya belum selesai ya. Jadi ya walaupun bandaranya jauh gitu ya, jauh kemana-mana, susah diakses. Sebenarnya lewat Cisumdau juga jauh ya, tapi apa boleh buat, bandaranya sudah dibangun ya, keluar sini ya, Bandara Kertajati. Karena memang sebenarnya Bandara Hussein Sastra itu sudah penuh juga ya, sudah penuh juga. Cuma memang ini akses Bandara Kertajati ini sulit diakses sebetulnya ya, sebelah kiri nih ya teman-teman. Ya diharapkan dengan adanya tol Cisumdau ya, walaupun sudah ada aksesnya begitu ya, walaupun memang tidak bisa dibilang dekat juga ya dari Bandung, walaupun sudah ada tol Cisumdau mengarah ke tol apa Bandara Kertajati ini, tapi setidaknya nantinya kalau tol Cisumdau ini udah nyambung ya dari arah Bandung Cileunyi ke arah sini, bisa lebih menggairahkan lagi gitu bahasanya ya, operasional di Bandara Kertajati ini. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body. Ya, dengan adanya ruas tol Cisumdau yang nantinya direncanakan akan beroperasi di Lebaran nanti ya, akses Cirebon Bandung akan jauh lebih singkat. Dimana kalau saat ini mungkin pada saat belum tersambungnya ataupun belum adanya ruas tol Cisumdau, mungkin antara Bandung sampai dengan Cirebon harus diakses lewat jalan provinsi ya, ataupun jalan nasional begitu ya, yang pasti memakan waktu yang cukup lama. Sampai saat ini ruas tol Cisumdau sudah tersambung dari Cileunyi sampai dengan Sumedang, dan akan disambungkan kembali nanti di Lebaran dari Sumedang terus sampai ke Ujung Jaya ataupun sampai ke Dauan. Kalau sudah sampai ke Dauan, sudah nggak jauh lagi ya dari Cirebon seharusnya ya, dan bisa lebih memperlancar aksesibilitas teman-teman dari Bandung sampai dengan Cirebon. Jadi teman-teman yang tinggal mungkin di sekitar Cimalaka ataupun di mana Legok ya, ataupun di sekitar Sumedang, mau mengakses utara Pulau Jawa, mengakses sekitar Cirebon, sekitarnya Kuningan, nggak perlu lagi lewat jalan nasional yang mungkin berlika-liku, tapi bisa menggunakan ruas tol Cisumdau ini yang pastinya bisa mengakses tol Trans Jawa jauh lebih cepat, ataupun arah sebaliknya ke arah Bandung. Dan untuk Bandara Kertajati diharapkan dengan adanya ruas tol Cisumdau yang akan tersambung bisa lebih mempergiatkan lagi ya, menggairahkan operasional di sekitar Bandara Kertajati. So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight,
Oke teman-teman, tadi udah lewat ini ya, saya lewat gerbang tol Palimanan. Ternyata gerbang tol Palimanan sekarang jalan terus ya, nggak berhenti ya. Jadi mungkin karena waktu kemarin-kemarin Lebaran bikin macet kali ya. Jadi gerbang tolnya itu dibuat langsung maju aja, dan imbasnya mungkin di sisi sebelah kiri ini dibikin gerbang tol ya. Jadi arah keluar ke arah Indramayu dibuat gerbang tol yang tadinya mungkin nggak ada kali ya teman-teman ya. Jadi ini kita lanjut terus ya, mungkin sampai gerbang tol Kali Kangkung mungkin ya, saya nggak tahu sih sebenarnya ya. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ternyata gerbang tol Palimanan itu tadi jalan terus ternyata ya. Sejak kapan tuh ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sejak kapan itu gerbang tol Palimanan dibuat jalan terus? Jadi nggak berhenti lagi ya. Karena setahu saya tuh dari tadi yang tol gerbang tol utama Cikampek, tap outnya ya di gerbang tol Palimanan ya. Tapi sekarang ternyata udah nggak berlaku lagi ya. Oke, kita coba lanjut terus aja ya sampai gerbang tol Kali Kangkung. Mungkin dihitungnya sampai sono ya, tap outnya ya teman-teman. Sekarang sudah jam 5 lewat 51 ya. Tadi dari Tangerang jam 3, sekarang jam 5 lewat 51, hampir 3 jam ya, mendekati sudah lewat gerbang tol Palimanan tadi ya teman-teman. Ternyata ini kalau saya perhatikan ya, sepanjang tadi dari Tangerang, dari Cikampek tepatnya ya, tol Cipali ini nggak sepenuhnya mulus juga ternyata ya. Ternyata pas awal-awalnya doang. Sepanjang jalan sampai Palimanan ini ternyata jalanannya cukup banyak yang bergelombang ya, banyak yang berlubang-lubang nih ya. Jadi nggak sepenuhnya mulus ya teman-teman. Dan kalau saya perhatikan dibandingkan waktu terakhir saya kesini ya, itu sepertinya sudah semakin ramai ruas tol ini ya. Nggak heran kalau ruas jalan arteri Jalan Raya Pantura udah semakin sepi ya teman-teman. Jadi udah pada pindah ke sini nih, ke tol. Oke, kita lanjut terus aja ya sampai Kali Kangkung area Semarang. Terus saksikan. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello.